Shalom saudaraku yang kasih Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Mari saudara, kita bersama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh menyadari bahwa menjalani hidup hari demi hari ini sungguh berat. Tapi kami menyadari jika kami mendasari dengan kekuatan kami, sungguh kami tidak akan mampu. Kekuatan dari-Mu sajalah yang akan terus memampukan kami. Untuk itu sebelum kami mau mengawali setiap aktivitas kami hendak merenungkan sabda Tuhan. Dan kiranya sabda ini boleh menguatkan perjalanan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan di tengah-tengah kami, sebab setiap kami pada saat ini sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita hari lepas hari, mana yang lebih sering kita lakukan? Menyalahkan atau mendoakan? Ketika terjadi sebuah masalah, kalau boleh jujur seringkali kita lebih cepat untuk menunjuk orang lain sebagai penyebab dari satu masalah. Entah itu di rumah, di tempat kerja, di gereja, atau bahkan dalam pelayanan. Kadang kita lebih mudah untuk berkata, oh ini loh salah dia, loh itu loh salah dia. Kita membuat narasi sedemikian rupa. Tapi jarang kemudian kita bertanya, apa sih yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki, yang mau Tuhan ajarkan kepada saya lewat keadaan ini? Saudaraku yang kasih Tuhan, saat kita kecewa, hati kita sering menjadi keras. Kita bisa lupa melihat pada diri kita sendiri. Kita bisa lupa bahwa mungkin ada hal yang dalam hidup kita yang perlu diperbaiki. Akhirnya yang keluar dari mulut kita seringkali adalah keluhan, sungut-sungut, bahkan menuduh saudara-saudara kita. Padahal tidak semua masalah harus dibalas dengan menyalahkan. Ada saatnya kita perlu berhenti berbicara untuk terlalu banyak memberikan komentar, tetapi kita diundang untuk mulai berdoa. Ada saatnya kita tidak perlu untuk memperkeruh keadaan, tetapi membawa keadaan itu kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Musa dan juga Harun ketika melihat bangsa Israel, umat kepemilikan Allah yang sedang bersungut-sungut. Seperti yang tertulis dalam Bilangan pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-44 sampai dengan 46 berkata demikian. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan. Dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan andalkanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkorban, dan tulah sedang mulai. Nah saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Bilangan pasal 16 ayat 41 sampai dengan 50, bangsa Israel sedang kembali bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka menyalahkan Musa dan Harun atas kematian orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Padahal yang terjadi sebelumnya adalah akibat dari pemberontakan mereka sendiri terhadap Tuhan, oleh karena ketidaktaatan mereka. Bangsa Israel dalam bagian ini tidak belajar dari teguran yang Tuhan berikan. Mereka justru kembali mengeluh dan menuduh. Mereka tidak mengkoreksi sikap batin mereka. Ini menunjukkan bahwa hati mereka sangat keras. Mereka tidak melihat kesalahan mereka, tetapi malah menyalahkan pemimpin yang Tuhan pakai, yaitu adalah Musa dan juga Harun. Akibatnya tulah itu datang ke tengah bangsa itu. Banyak orang yang mati karena murka Tuhan. Dan dalam keadaan genting itu Musa tidak membalas tuduhan. Musa tidak membalas, Harun pun juga tidak marah kepada bangsa itu. Sebaliknya, Musa menyuruh Harun untuk segera mengadakan pendamaian bagi umat. Harun mengambil perbaraan, menaruh ukupan, lalu berdiri di antara orang-orang yang mati dan yang masih hidup. Setelah itu, dikatakan dalam firman ini, tulah itu pun berhenti. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa Musa dan Harun memilih untuk mendoakan, bukan menyalahkan kembali. Meskipun mereka dituduh, tetapi mereka tetap peduli. Mereka disalahkan, tetapi tetap menjadi perantara bagi umat dengan Allah.
Dan inilah sikap hati yang Tuhan kehendaki, tidak membalas kejahatan dengan kemarahan, tetapi membawa orang lain untuk dekat dengan Tuhan. Firman ini juga mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus. Ia tidak bersalah, tapi ia harus menanggung setiap dosa kita. Ia tidak membalas kejahatan kita, tapi justru ia memberikan dirinya dengan kasih yang begitu besar. Nah saudaraku, melalui firman ini kita diajak untuk kembali memeriksa hati kita. Ketika masalah itu datang, apa yang lebih sering kita lakukan? Apakah kita lebih sering menyalahkan orang-orang di sekitar kita, menyalahkan keadaan, atau justru kita mengambil waktu untuk mendoakan permasalahan yang kita alami? Jika kita terbiasa untuk menyalahkan, maka saudara, mintalah Tuhan untuk melembutkan hati kita. Belajar untuk tidak cepat menghakimi orang lain. Belajar untuk melihat keadaan dengan rendah hati. Mungkin ada bagian dalam diri kita yang juga perlu diperbaiki oleh Tuhan. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana. Saat ada masalah dalam keluarga, mari doakan sebelum amarah dan emosi itu menguasai diri kita. Saat kita kecewa kepada seseorang, mari kita doakan sebelum kita berbicara kepada mereka. Saat melihat orang lain jatuh, jangan langsung menghakimi, tetapi dukunglah mereka di dalam doa. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai, bukan orang yang menambah masalah. Kiranya kasih Allah terus menyertai kita. Kita menutup permenungan ini dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami menyadari seringkali kami masih menyalahkan ketika permasalahan itu datang. Kami lupa untuk berdoa. Kami masih mengandalkan kekuatan kami. Untuk itu kami bersyukur jika sabdamu ini boleh mengingatkan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang terus membentuk dan memberikan kami kekuatan, supaya kami dalam menjalani kehidupan hari lepas hari terus ada dalam kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dan pergumulan kami sepenuhnya ke dalam tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah renungan harian GKI Sangkrah. Selamat melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan terus beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.